Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Desi Sylvia Parma, Lydia Nabela, dan Melda Tuandari. Manajemen modal kerja. Manajemen modal, manajemen persediaan, manajemen kas, manajemen surat berharga, dan manajemen piutang. Manajemen modal. Pengertian modal di kelompokkan menjadi dua, yaitu working capital dan non-working capital. Sedangkan konsep untuk modal kerja terbagi menjadi dua juga, yaitu modal kerja bersih dan modal kerja kotor. Pengelolaan modal kerja Meliputi berbagai fungsi yang tidak sekedar atau terbatas pada pengolahan investasi perusahaan dalam bentuk aset lancar. Ada dua pokok permasalahan dalam manajemen modal kerja. Yang pertama, pengolahan investasi perusahaan yang berupa aset lancar. Yang kedua, pengolahan penggunaan utang lancar atau utang jangka pendek perusahaan. Terdapat 3 aspek dalam manajemen modal. Manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja sangat berpengaruh terhadap risiko perusahaan, retur, dan harga saham. Manajemen kas dan surat berharga. Kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk. Kas merupakan alat tukar yang memungkinkan manajemen menjalankan berbagai kegiatan usahanya. Surat berharga merupakan investasi jangka pendek yang bersifat temporal, yang apabila perusahaan memerlukan kas dengan segera dapat dijual atau diubah dalam bentuk kas. Manajemen kas meliputi 3 hal, yaitu 1. Penentuan aktiva likuid yang optimal. 2. Menentukan metode yang paling efisien dalam pengendalian pengumpulan dan penggunaan dana. Yang ketiga, menentukan jenis investasi jangka pendek yang tepat bagi perusahaan. Keynes mengidentifikasi 3 motif untuk mempertahankan kas dalam pengertian luas, baik uang tunai maupun uang yang ada di bank, yaitu 1. Kebutuhan untuk transaksi, 2. Kebutuhan untuk berjaga-jaga, 3. Kebutuhan untuk spekulasi. Keuntungan yang dapat diharapkan dengan memiliki kas yang cukup adalah 1. Memperoleh bunga dari investasi pada surat berharga. Yang kedua, perusahaan dapat memperoleh potongan pembelian yang diberikan oleh supplier sehingga menurunkan harga beli input. Yang ketiga, seringkali perusahaan memperoleh kesempatan pembelian yang lebih baik dengan memiliki kas yang cukup. Yang keempat, perusahaan akan memperoleh ranking yang lebih baik dengan mempertahankan aktiva lancar yang cukup. Dalam memanajemen kas dan surat berharga, terdapat 3 model cara dalam manajemennya. Yang pertama yaitu 1. Model manajemen kas oleh Baumol, yaitu untuk menghitung tingkat kas yang optimal dan transfer yang optimal dari surat berharga menjadi kas yang akan meminimumkan biaya total manajemen kas. Dapat dihitung dengan rumus C sama dengan akar dari 2 dikali B dikali T per I, di mana C merupakan tingkat transfer kas yang optimal, T sebagai penggunaan kas total untuk satu periode, dan B merupakan biaya atas setiap transaksi atau menjual surat berharga. I sama dengan tingkat bunga yang dipergunakan atas surat berharga. Yang kedua yaitu model stokastik atau dikenal dengan model Miller-Orr. Model ini lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah fluktuasi kas. Model ini menentukan batas atas sebesar H dan batas bawah sebesar 0. Untuk menentukan nilai H dan Z yang optimal tidak hanya tergantung pada fixed dan opportunity cost saja, tetapi juga tingkat fluktuasi kas. Nilai Z yang optimal adalah Z sama dengan akar 3 dari 3 dikali B dikali R kuadrat per 4I, di mana B merupakan biaya tetap untuk transaksi surat berharga, R kuadrat merupakan varian kas masuk bersih setiap hari, dan I merupakan bunga harian surat berharga. Faktor yang mempengaruhi pemilihan surat berharga. Dalam dunia bisnis dikenal berbagai jenis surat berharga. Perbedaan tersebut disebabkan karena 1. Risiko kegagalan, yang kedua risiko tingkat bunga, yang ketiga risiko inflasi, dan yang terakhir yaitu risiko likuidasi. Tingkat keuntungan yang diharapkan berbeda antara satu surat berharga dengan surat berharga lainnya. Manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang dari tangan konsumen. Piutang merupakan penjualan secara kredit.
Makin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi dalam piutang. Berarti makin besar resiko, tetapi profitabilitas juga meningkat. Untuk meningkatkan pendapatan profit, artinya sales kita juga harus banyak. Kita harus memakai strategi agar sales kita banyak, yaitu dengan menawarkan pembayaran kredit. Sehingga investasi pembelian bisa naik seiring dengan informasi yang kita tawarkan. Perusahaan juga akan mendapatkan resiko yang besar karena ada resiko yang pembayarannya menunggak atau tidak lancar, sehingga perusahaan harus menyiapkan keperluan dana untuk membiayai piutang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal untuk mengetahui berapa keperluan dana untuk membiayai piutang. Soalnya dapat kita lihat pada layar. Yang pertama yang harus kita cari itu adalah penjualan yang dicapai dalam 1 tahun dengan rumus bulan dalam tahun dikali harga jual dikali penjualan, yaitu 12 dikali 100 unit dikali 100.000 unit per bulan, hasilnya 120 juta. Yang kedua, cari dulu berapa hari periode piutang dengan rumus hari dalam setahun dibagi perputaran piutang, yaitu 360 dibagi 90, hasilnya 4 kali dalam setahun. Cari rata-rata piutang, yaitu dengan rumus penjualan yang dicapai dalam 1 tahun dibagi berapa hari periode piutang, yaitu 120 juta dibagi 4, hasilnya 30 juta. Dan yang terakhir, cari dana yang diperlukan untuk membiayai piutang dengan rumus HPP dikali rata-rata piutang, yaitu 0,80 dikali 30 juta, hasilnya 24 juta. Jadi, dana yang diperlukan untuk membiayai piutang adalah 24 juta. Manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu elemen utama dalam modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar. Meski rendahnya tingkat perputaran persediaan barang mempunyai pengaruh langsung terhadap besar kecilnya modal yang ditanam dalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat perputaran, berarti semakin kecil juga jumlah modal yang diinvestasikan. Sistem pengendalian persediaan dibuat untuk menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat dalam kuantitas dan waktu. Model persediaan economic order quantity adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Economic order quantity merupakan kuantitas persediaan yang optimal atau yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah. Ada berbagai macam cara untuk mengukur economic order quantity, salah satunya dengan rumus yang ditampilkan pada layar. Untuk asumsi-asumsi pada economic order quantity bisa kita lihat pada layar. Reorder point adalah kondisi atau jumlah persediaan di mana harus diadakan pesanan lagi sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material itu dapat pada waktu di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Reorder point dapat dihitung dengan waktu tunggu dikali tingkat penggunaan. Besarnya safety stock dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pengalaman, dugaan, biaya, dan keterlambatan. Order point merupakan tingkat persediaan di mana pemesanan harus dilakukan agar barang dapat datang pada tepat waktu. Dapat dihitung dengan rumus L dikali Q, di mana L adalah lead time dan Q adalah pemakaian rata-rata per hari, per minggu, atau per bulan. Model kuantitas pesanan produksi. Model ini digunakan ketika pesanan mengalir atau menumpuk secara berkelanjutan selama satu waktu setelah sebuah pesanan ditempatkan.